Oke guys, semangat pagi. Kesempatan ini saya ajak rekan-rekan untuk mengikuti survei lahan di ujung Tubapa Batu Putih yang dekat dengan lokasi Waikanan. Seperti apa keseruannya? Ikuti videonya. Lokasi lahan ini berada di sepanjang pinggiran kebun karet milik warga di desa tersebut. Kita lihat bahwa memang di lahan ini belum pernah digunakan untuk usaha pertanian. Yang saya tahu bahwa lokasi ini pernah dilakukan penanaman pohon akasia yang sudah dipanen dalam kurun waktu 2 atau 5 tahun yang lalu. Kita lihat bahwa lahan ini memang masih benar-benar rawan. Inilah gambaran yang ada di lahan tersebut. Jadi sudah tidak ada lagi pohon-pohonan besar, dan kita ingin melihat bahwa lahan ini akan diusahakan untuk apa yang cocok diusahakan di lahan ini. Lahan ini berada di sepanjang sungai yang terbelah di tengah lahan tersebut. Luas lokasi ini sekitar 2 hektar dengan dibelah oleh sungai yang memanjang, sehingga memang di lokasi ini kemiringan lahannya cukup curam, sehingga memang perlu ekstra keras untuk membuka lahan ini agar dapat diusahakan sesuai dengan yang cocok di lahan ini. Nih kita lihat bahwa di lokasi ini memang pernah ditanami tanaman akasia yang sudah dipanen. Kita lihat bahwa di bawah lahan itu terdapat tugak akasia yang sudah mulai membusuk. Ini kita coba jalan ke depan bahwa memang lokasi ini lebih mirip dengan hutan yang sudah tidak rimba lagi. Kita lihat banyak sekali kayu yang sudah terpotong. Kemiringan lahan ini berkisar antara 25 sampai 40%. Tetapi sungai di bawah itu tidak sungai besar, hanya curam seperti jurang. Sungainya kecil dan tidak berair. Tanaman yang di sini yang banyak tumbuh adalah tanaman petean, tanaman mentru, dan tanaman pohon-pohon lain. Memang perlu alat berat untuk mengubah lokasi ini menjadi lahan pertanian yang lebih bagus, sehingga memang perlu kos yang tidak sedikit untuk merubah lahan ini menjadi lahan pertanian. Dengan kemiringan yang cukup tinggi antara 25 sampai 40%, tidak memungkinkan lahan ini untuk ditanami singkong, untuk ditanami tebu, dan untuk ditanami tanaman-tanaman yang bongkar pasang. Dan lebih disarankan untuk dilakukan penanaman tanaman-tanaman kayu seperti pohon akasia, pohon jati, pohon sengon, dan pohon-pohon yang menghasilkan kayu. Karena di lahan ini perlu kos tinggi untuk membuat teras siring, dan perlu pengawasan yang ekstra keras untuk merubah lahan miring menjadi lahan pertanian. Jika kita perhatikan di lahan ini, itu pohon yang besar sudah tidak ada. Artinya memang di lahan ini pernah sampai bersih, sehingga tanaman yang besar sudah tidak ada. Kita lihat bahwa jenis-jenis kayu yang ada di sini ukurannya masih sekitar diameter antara 15 sampai 30 cm, dan itu belum bisa digunakan untuk bahan bangunan maupun untuk bahan-bahan yang lain. Sehingga memang benar lokasi ini perlu kos yang besar untuk
membongkar kayu-kayu tersebut agar bisa disingkirkan dan dibuat lahan untuk usaha pertanian. Kesimpulan dari hasil survei: 1. Lahan cocok untuk ditanami pohon akasia, sengon, dan lain-lainnya. Kemudian 2. Lahan ditanami sawit setelah mengalami land clearing yang positif. 3. Lahan ditanami komoditi kopi, kakao, karet dengan sistem terasering. Demikian survei kami. Kami dari Rusmana TV mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos Ganos.